Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Jimmy Chris, dan hari ini kita akan membahas tentang stay positive. Di situasi seperti ini, bukan hanya di situasi seperti ini, tapi di segala situasi kita memang harus stay positif, tetap positif ya. Kita buka di Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di sini Rasul Paulus mengatakan, intinya maksud dari yang Rasul Paulus katakannya adalah stay positif. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus tetap positif. Rasul Paulus sekalipun dia memberitakan firman Tuhan, riwayat Rasul Paulus, dia tidak memberitakan firman Tuhan dengan mudah, maksudnya dengan leluasa gitu. Rasul Paulus dikejar, disiksa, ya, bahkan akhirnya dia harus dibunuh. Dia dibunuh karena memberitakan firman Tuhan. Kenapa dia bisa tetap melakukan amanat agung itu? Kenapa dia tetap melayani? Yaitu dia, karena dia stay positif. Oleh sebab itu, dia, yaitu Rasul Paulus, menyuruh kita untuk tetap positif, ya. Positif dalam hal apa saja, ya. Dari cara berpikir, dari cara kita menyikapi, nah, dari cara kita mengambil tindakan, ya. Semua itu pastinya diawali oleh cara berpikir. Kalau cara berpikir kita positif, otomatis kita menyikapi segala sesuatu dengan positif. Nah, kalau kita sudah menyikapi segala sesuatu dengan positif, otomatis tindakan kita adalah tindakan yang positif. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa tetap positif? How to stay positive? Ya, caranya gampang banget, yaitu dengan rajin baca firman Tuhan. Nah, di ayat ini, Filipi 4 ayat 8 tepatnya, ini mengatakan tentang hal yang terkandung dalam firman Tuhan, ya. Nah, jadi kita akan membahas 3 hal yang terkandung dalam firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengandung 3 hal ini. Apa saja itu? Yang pertama, firman Tuhan mengandung perintah dan ketetapan. Oleh sebab itu di sini dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Jadi di sini mengandung perintah-perintah Tuhan, ya. Perintah-perintah Tuhan dan ketetapannya. Nah, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Yaitu karena di sini mengandung perintah dan ketetapannya. Yang paling penting untuk kita supaya stay positif, kita harus memiliki dasar yang positif. Perintah dan ketetapan yang ada di dalam firman Tuhan, kalau boleh saya katakan, itu membangun prinsip dalam kehidupan kita. Itu membangun karakter kita, ya. Contoh, firman Tuhan katakan, jika ya hendaklah engkau berkata ya, jika tidak hendaklah engkau berkata tidak. Artinya, kita jangan berbohong, ngomong apa adanya. Nah, itu membangun prinsip kita, membangun karakter kita. Jadi kita bukan karakter ya suka bohong gitu, ya. Jadi itulah dasar kita untuk stay positif. Seperti yang saya bilang di awal, kalau pikiran kita positif, otomatis cara kita menyikapi positif, tindakan kita pun positif, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengandung kata-kata yang mendorong. Di sini dikatakan semua yang manis, semua yang sedap didengar. Nah, ini mengandung dorongan, support gitu. Ya, firman Tuhan itu selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kita tentunya. Seperti di Amsal, tangan yang rajin menjadikan kaya, ya. Jadi di sini firman Tuhan itu mendorong kita untuk melakukan hal yang baik, mendorong, ya. Jadi itu dia. Kalau yang pertama membangun prinsip kita, membangun karakter kita. Yang kedua yaitu mendorong kita untuk perbuatan kita, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, kalau yang pertama firman Tuhan mengandung perintah dan ketetapannya. Yang kedua, firman Tuhan mengandung kata-kata yang mendorong. Yang ketiga adalah firman Tuhan mengandung kata-kata yang membangun. Nah, ini yang paling kalau saya pribadi, ini yang menguatkan saya, ya. Ini menguatkan kita semua. Kata-kata yang membangun. Di sini dikatakan kebajikan patut dipuji. Jadi firman Tuhan ini mengandung kata-kata yang membangun. Jadi ketika kita sedang jatuh, ya, sedang minder, sedang down,
firman Tuhan yang membangkitkan kita. Ya ini dah yang dimaksud kata-kata yang membangun, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Nah, itulah hal-hal yang terkandung dalam firman Tuhan. Jadi sekarang kita semua tahu kenapa kita harus baca firman Tuhan. Yang pertama, karena firman Tuhan mengandung perintah dan ketetapannya, itu yang membangun karakter dan prinsip kita. Yang kedua, firman Tuhan mengandung kata-kata yang mendorong. Itu yang membuat kita menyikapi segala sesuatu dengan positif. Yang ketiga, mengandung kata-kata yang membangun. Itu yang membuat kita melakukan tindakan yang positif. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah rajinlah membaca firman Tuhan dan merenungkannya, karena itu yang membuat kita selalu stay positif. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua sangat diberkati oleh firman ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau mungkin kalian ingin minta didoakan sesuatu atau prayer request, nomor sudah saya cantumkan di description. Kalian bisa menghubungi melalui WA. Nah, di situ kita mungkin bisa berbagi. Haleluya. See you next week. God bless you.